Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farade Qutbu Sidik dengan NIM 20 50 50 100 111 058 dari Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang. Saya di sini dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang apa sih arti dari sebuah manajer itu sendiri. Manajer adalah seseorang yang memimpin sebuah perusahaan untuk menjadikan perusahaan itu maju dan berkembang. Manajer itu sendiri didapat dari kata bahasa Inggris yaitu manage atau mengelola. Jadi manajer itu adalah mengelola perusahaan agar ia bisa maju dan berkembang. Ada dua model manajer. Yang pertama yaitu ada model tradisional dan contemporary. Perbedaan dari keduanya adalah yang tradisional, top manager atau manajer di tingkat paling atas bertugas untuk memberikan tugas-tugas kepada bawahannya atau manajer di bawahnya dan kepada karyawan-karyawan, dan tugas tersebut harus dapat terselesaikan, itu yaitu tidak ada masukan dan yang lain-lain. Sedangkan yang contemporary ini manajer lebih memberikan pemberdayaan kepada karyawan atau manajer yang di tingkat paling bawahnya, sehingga manajer dan di karyawan yang di bawahnya itu memiliki semangat kerja, karena manajer yang di tingkat paling atas berkesan tidak menyuruh tetapi mengajak bekerja dengan memberikan motivasi-motivasi agar semangat bekerja. Manajer itu sendiri harus memiliki 10 sifat yang dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu ada interpersonal. Interpersonal sendiri ada 3 sifat. Yang pertama yaitu ada figurehead, yang kedua ada leader, yang ketiga ada liaison. Yang dimaksud dari figurehead adalah seorang manajer harus dapat dicontoh oleh seluruh karyawan-karyawannya. Maksudnya adalah ia harus menjadi contoh yang baik agar bisa ditiru oleh karyawannya. Yang kedua ada leader. Leader yang dimaksud leader itu sendiri di sini, manajer harus bisa memimpin sebuah perusahaannya dengan bijaksana dan dapat menjadi pemimpin yang dapat diandalkan. Yang ketiga yaitu ada liaison atau memiliki hubungan yang baik kepada semua orang di perusahaan tersebut. Contohnya kepada karyawan, kepada OB, seluruh di perusahaan tersebut, klien, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada informasional. Informasional sendiri dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada memonitor, yang kedua disseminator, dan yang ketiga ada spokesperson. Yang dimaksud dari monitor ini sendiri adalah manajer harus mampu mengetahui apa saja yang ada di perusahaan tersebut dan apa saja yang terjadi di perusahaan tersebut. Tidak boleh seorang manajer tidak mengetahui tentang apa yang barusan terjadi di perusahaannya. Jadi, seorang manajer harus mengetahui seluruh kejadian yang ada di perusahaannya tersebut. Yang kedua ada disseminator, atau manajer harus dapat menyebarkan informasi yang ada di perusahaan tersebut kepada semua orang. Tidak ada yang boleh ditutupi kecuali rahasia-rahasia dari perusahaan. Dan yang ketiga yaitu ada spokesperson. Yang dimaksud dari spokesperson ini, manajer harus mampu menyampaikan informasi dengan baik kepada karyawan-karyawannya dengan bahasa yang mudah dimengerti dan jelas. Yang sifat ketiga yaitu ada decisional. Decisional sendiri ini dibagi menjadi 4, yaitu ada entrepreneur, disturbance handler, resource allocator, and negotiator. Yang dimaksud dari entrepreneur adalah manajer harus mampu memutuskan dan memilih
dan memiliki sifat-sifat bisnis di dalam dirinya. Jadi manajer harus memiliki sifat bisnis agar perusahaan yang ia kelola dapat terus maju dan berkembang. Yang kedua yaitu ada disturbance handler, yaitu manajer yang baik harus dapat memposisikan diri dan mengendalikan semua gangguan-gangguan dan menyelesaikan semua masalah dengan tangannya sendiri, atau dapat menyelesaikan dengan pikirannya dan tubuhnya sendiri, dan sebaiknya ia tidak dibantu oleh orang lain kecuali yang memang benar-benar membutuhkan bantuan tersebut. Nah, dan masalah tersebut harus cepat diselesaikan, tidak boleh ditunda-tunda dan diselesaikan di kemudian hari. Yang ketiga yaitu ada resource allocator. Yang dimaksud dari sini adalah manajer mampu mengalokasikan dan memanage sumber daya yang ada dengan baik dan benar. Jadi, seorang manajer tidak boleh membuang-buang atau membuat sesuatu yang tidak berguna. Misalkan sebuah perusahaan membutuhkan sumber daya sebesar 1 ton untuk produksi, tetapi seorang manajer malah membelinya 1,5 ton. Jadi yang 500 kilo itu tidak berguna dan menjadikan bahan itu busuk. Jadi seorang manajer itu tidak boleh bersifat seperti itu. Yang terakhir yaitu ada negotiator atau negosiasi. Jadi manajer harus memiliki sifat negosiasi yang baik untuk bernegosiasi dengan klien atau dengan lawan bisnisnya, sehingga perusahaan yang ia pimpin dan ia dapat selalu untung, tidak mengalami kerugian, karena manajer tersebut memiliki sifat negosiasi yang baik. Lingkungan di dalam perusahaan yaitu ada 2. Yang pertama yaitu ada lingkungan internal, dan yang kedua yaitu ada lingkungan eksternal. Lingkungan internal dari organisasi atau perusahaan ini sendiri yaitu mengacu pada peristiwa, faktor, orang, sistem, struktur, dan kondisi di dalam organisasi yang umumnya berada di bawah kendali langsung dari perusahaan. Jadi, yang dimaksud dari lingkungan internal ini sendiri adalah segala sesuatu yang ada di dalam perusahaan, dan seorang manajer dan perusahaan dapat mengendalikan seluruh yang ada di dalam internal tersebut. Contohnya yang pertama yaitu ada staff atau karyawan yang menjadi bagian penting dari lingkungan internal dari sebuah perusahaan. Tanpa staff atau karyawan, manajer tidak bisa bekerja sendiri, karena manajer juga membutuhkan karyawan atau staff untuk membantu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan dari sebuah perusahaan yang dipimpinnya. Manajer juga harus mampu mengelola karyawan pada level yang lebih rendah dan pada saat yang sama mengawasi faktor lain dari lingkungan internal. Jadi, tugas seorang manajer tidak hanya mengawasi dari karyawan ini sendiri, tetapi juga mengawasi faktor-faktor lain yang berada di dalam internal perusahaan. Yang kedua yaitu ada anggaran. Anggaran dalam bisnis ini juga sangat penting keberadaannya, karena sebuah bisnis atau perusahaan atau organisasi tanpa anggaran itu sama saja tidak dapat berjalan, karena anggaran ini untuk membeli seluruh sumber daya untuk dihasilkan dan dijual kembali. Jadi anggaran ini sangat penting, dan ketika sumber daya kas terlalu terbatas, hal itu juga dapat mempengaruhi kinerja dari perusahaan itu sendiri. Berikutnya yaitu ada budaya perusahaan. Budaya internal dari perusahaan terdiri dari nilai, sikap, dan prioritas yang dijalani karyawan setiap harinya. Budaya kejam di mana karyawan bersaing dengan rekan-rekannya tentu saja menciptakan lingkungan kerja yang berbeda. Dan lingkungan yang ramah
dan mengajak semuanya bekerja sama, tidak ada daya saing, itu akan menjadikan sebuah pekerjaan menjadi enak tanpa daya saing, atau daya saingnya tidak terlalu diperlihatkan, dan itu akan menjadi sebuah organisasi atau perusahaan yang baik. Berikutnya ada lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal sendiri ini terdiri dari faktor-faktor yang berasal dari luar perusahaan itu sendiri, tetapi dapat menyebabkan perubahan di dalam faktor internal dan sebagian besar berada di luar kendali dari perusahaan. Contoh dari faktor internal sendiri adalah pelanggan. Dan pelanggan ini faktor internal karena jika pelanggan banyak, maka perusahaan profitnya akan meningkat dan memiliki keuntungan yang besar. Sebaliknya, jika pelanggan itu menurun, daya beli turun, maka perusahaan harus memutar otak bagaimana supaya pelanggan itu dapat kembali lagi ke perusahaan ini dan menghasilkan keuntungan yang besar bagi perusahaan tersebut. Nah, yang kedua itu ada persaingan. Persaingan antar perusahaan ini juga merupakan sebuah faktor eksternal yang sangat diwanti-wanti dari semua manajer dan perusahaan, karena persaingan yang ketat mengharuskan manajer untuk berpikir keras sehingga dapat menghasilkan produk yang lebih memikat konsumen ke perusahaan kita daripada ke perusahaan yang lain. Ekonomi juga merupakan faktor eksternal yang dapat menghambat dari kinerja suatu perusahaan itu sendiri. Berikutnya yaitu teknologi. Tentu saja ini juga menghambat karena misalkan perusahaan kita memiliki teknologi yang terbatas. Jadi ada klien yang meminta untuk dibuatkan 1000 barang dalam waktu 3 hari atau dalam waktu 2 hari. Tetapi teknologi yang berada di perusahaan kita belum mumpuni untuk menghasilkan tersebut, sehingga kita tidak bisa menerima order tersebut dan perusahaan pesaing kita dapat menerima order tersebut karena yang memiliki teknologi yang tinggi dan dapat menghasilkan barang yang diminta dalam waktu yang cepat. Yang berikutnya itu kondisi politik dan sosial. Ini juga sangat penting karena politik di sebuah pemerintahan juga akan menghasilkan hambatan, misalkan perubahan peraturan yang membuat kewalahan dari perusahaan itu sendiri. Seorang manajer tidak boleh mengabaikan faktor-faktor dari eksternal itu sendiri, karena jika sampai manajer mengabaikan faktor-faktor yang saya sebutkan dari faktor eksternal, maka itu akan merusak manajer itu sendiri dan merusak perusahaannya. Oleh karena itu, manajer perlu terus memantau dan beradaptasi dengan lingkungan eksternal agar ia dapat mengatasi segala masalah-masalah eksternal untuk perusahaannya. Kuncinya adalah bekerja untuk membuat perubahan proaktif daripada harus mengambil pendekatan reaktif dan memecahkan masalah daripada mencegahnya. Ketidakpastian lingkungan faktor. Yang pertama yaitu ada kompleksitas lingkungan, biasanya dengan adanya pesaing dari perusahaan lain, sehingga ini biasanya secara mendadak atau tidak dapat diduga, karena tiba-tiba pesaing kita melakukan perubahan yang signifikan secara besar, sehingga kita harus memutar otak kembali bagaimana agar perusahaan kita tidak kalah dengan para pesaing kita tersebut. Yang kedua ada stabilitas lingkungan. Contohnya yaitu strategi atau aliansi pemasaran, perang harga, kemudian perubahan tiba-tiba dalam iklim politik. Kecerdasan lingkungan. Pengumpulan intelijen lingkungan adalah proses terus-menerus memindai domain lingkungan untuk mencari perubahan. Tujuannya adalah untuk mendeteksi perubahan, mengumpulkan informasi penting, melakukan analisis metodis, dan menyajikan laporannya kepada eksekutif puncak dalam organisasi. Ada 2 saluran untuk memperoleh domain lingkungan yang disebutkan di bawah ini.
Yang pertama yaitu ada keterkaitan eksternal. Organisasi adalah sistem terbuka dan terikat erat dengan lingkungan eksternalnya. Hampir setiap unit fungsional memiliki keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan lingkungan dan menerima tip dan informasi tentang perubahan yang tersebut. Yang kedua ada konsultan eksternal. Organisasi juga dapat melakukan layanan eksternal khusus di bidang intelijen, kompetitif, dan perencanaan strategis. Layanan ini menggunakan berbagai alat seperti survei dan kuesioner, pemindaian sistemik, informasi publik dan web, serta menggunakan berbagai teknik statistik untuk menganalisis data yang dikumpulkan dari eksternal. Organisasi harus beradaptasi terhadap faktor-faktor eksternal yang ada di sekitar perusahaannya. Jika tidak, maka perusahaan tersebut akan mati dan tidak dapat bersaing secara global. Cara beradaptasinya adalah yang pertama, yaitu ada peramalan dan perencanaan. Yang dimaksud dari sini adalah organisasi yang terencana agar lebih siap menghadapi lingkungan yang tidak stabil dan dapat merespon dengan cepat dan koheren. Yang kedua yaitu ada desain dan reorganisasi organisasi. Yang dimaksudkan ini adalah koordinasi untuk pengendalian dalam struktur internal setiap unit diperlukan dalam mengambil tindakan terhadap perubahan lingkungan eksternal. Jadi, setiap ada perubahan di eksternal, maka perusahaan harus selalu siap untuk memutar dan mereshuffle karyawan-karyawan yang dapat mengatasinya dan menjadikannya untuk memimpin karyawan yang lain dalam mengatasi masalah tersebut. Yang ketiga yaitu ada mengurangi ketergantungan sumber daya. Yang dimaksud dari sini adalah untuk membentuk aliansi antar organisasi di mana ia berbagi sumber daya yang menakutkan, berkolaborasi satu sama lain untuk mengontrol biaya dan meminimalkan resiko sambil menyerahkan sebagian dari otonominya. Suatu organisasi juga harus mengontrol eksternal lingkungan hidup. Yang dimaksud dari sini adalah menggeser kompetensi inti. Apa maksudnya? Maksudnya dari menggeser kompetensi inti ini adalah suatu organisasi dapat mengubah bisnis yang intinya menjadi produk yang muncul dan dengan demikian memimpin perubahan domain untuk para pesaing-pesaingnya. Dengan memimpin perubahan, itu menciptakan basis baru dan memonopoli pasar dan dapat menjatuhkan pesaing yang lainnya. Namun, langkah drastis tersebut hanya bisa dimulai oleh pemimpin visioner yang mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, anggota dewan, dan investor. Jadi dengan kata lain, manajer yang dapat melakukan ini adalah manajer atau perusahaan yang dapat melakukan ini adalah manajer atau perusahaan yang memiliki backingan di belakangnya seperti anggota pemerintahan, anggota DPR, investor-investor yang besar, sehingga ia berani melakukan suatu perubahan dan dapat memonopoli pasar. Yang berikutnya dari mengontrol lingkungan eksternal yaitu ada dapat memasang iklan. Ini adalah cara yang paling efektif untuk mempengaruhi selera dan opini dari para pelanggan dan memberikan keunggulan dari produk yang dijualnya. Jadi ini dapat menurunkan minat pelanggan kepada pesaing yang lain sehingga pelanggan lebih tertarik kepada produk kita. Dan cara ini adalah cara yang paling efektif dan dapat dengan mudah dilakukan. Yang berikutnya yaitu ada melobi politik. Kegiatan dari melobi politik adalah cara mempengaruhi kebijakan dan peraturan pemerintahan yang sehingga pemerintahan tersebut berpihak kepada perusahaan kita dan menjatuhkan perusahaan pesaing kita yang lain. Jadi, dengan kata lain, kita mengajak bekerja sama pemerintah agar pemerintah mau menguntungkan perusahaan kita dan memberikan kesusahan atau hambatan-hambatan kepada pesaing kita yang lain. Materi yang selanjutnya yaitu tentang planning atau perencanaan. Planning ini sendiri memiliki arti yaitu sebuah rencana yang dibuat oleh manajer untuk perusahaan atau organisasi yang dipimpinnya di masa yang akan datang. Planning ini sendiri memiliki manfaat dan
sangat penting bagi perusahaan karena seorang manajer pasti akan mengalami kesulitan-kesulitan di kemudian hari jika seorang manajer tidak memiliki planning atau tidak memiliki planning yang tepat. Manajer tersebut pasti akan kesulitan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Planning sendiri dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada strategic planning, kemudian tactical planning, dan operational planning. Perbedaan dari ketiganya tersebut adalah yang pertama mulai dari strategic planning. Strategic planning ini berisi visi dari perusahaan tersebut, terus misi dari perusahaan tersebut, dan value dari perusahaan tersebut. Yang dimaksud dari value adalah seperti moto dari perusahaan tersebut. Yang berikutnya yaitu ada tactical planning. Tactical planning ini berisi specific goals with fixed deadlines. Yang dimaksud adalah memiliki deadlines. Misalnya harus mendapatkan peningkatan pendapatan sebesar 4% tiap bulannya, atau harus berhasil menjual barang sebanyak 1000 buah satu bulan. Nah, itu yang dimaksud dari specific goal with fixed deadline. Berikutnya dari tactical planning adalah budget. Jadi di sini perusahaan harus memplanning budget yang dikeluarkannya untuk setiap bulan dia memproduksi barang-barang tersebut. Kemudian ada resource atau sumber daya. Ini juga harus direncanakan dari awal sumber daya apa saja yang akan digunakan untuk perusahaannya tersebut. Kemudian ada marketing. Yang dimaksud dari marketing ini adalah sasaran untuk penjualan barang-barang tersebut kemana dan metode pengiklanannya bagaimana. Dan kemudian operational planning atau ongoing plans itu isinya adalah policy atau peraturan, rule dan prosedur. Nah, ini maksud dari policy ini adalah misal membersihkan area atau melakukan pengecekan kepada mesin-mesin yang ada di perusahaan tersebut. Yang rule adalah atau peraturan dilarang menipu, selalu mengutamakan konsumen, dan datang tepat waktu. Kemudian yang dimaksud prosedur adalah mengevaluasi apa saja kerja-kerja yang dilakukan dalam pekerjaan tersebut dan mengadakan pelatihan-pelatihan agar karyawan tetap terampil. Menciptakan planning atau membuat planning atau perencanaan yang bagus harus menggunakan 5W1H atau what, why, where, when, who, and how, atau apa, mengapa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana. Jadi dalam membuat planning atau perencanaan harus melibatkan dari 5W1H tersebut untuk pertanyaannya. Misalnya di what atau di apa, itu tindakan apakah yang harus dilaksanakan. Nah, kemudian mengapa hal tersebut harus dilaksanakan, dan di mana, itu di manakah hal tersebut harus dilaksanakan, kapan, bila hal tersebut dilaksanakan, kapan akan dilaksanakan, kemudian siapa dan siapakah yang akan melaksanakan hal tersebut, dan siapakah yang bertanggung jawab, dan bagaimana hal tersebut akan dilaksanakan. Jadi jika seorang manajer mampu membuat planning dengan 5W1H tersebut, pasti akan tidak menemui banyak kesulitan dan semua masalah-masalah yang ditemukan di kemudian hari dapat cepat terselesaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Ernila Rahmawati dengan NIM 20 50 50 100 111 060. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengorganisasian. Sebelum itu, saya akan jelaskan definisinya terlebih dahulu. Banyak
definisi yang dikemukakan oleh para ahli, tapi saya menggunakan definisi dari si Barnard yang mengungkapkan bahwa pengorganisasian adalah fungsi di mana perhatian mampu menentukan posisi peran pekerjaan yang terkait dan koordinasi antara otoritas dan tanggung jawab. Kemudian pengorganisasian yang efektif menurut Henry Fayol ada 6 hal. Yang pertama yaitu spesialisasi pekerjaan, yang artinya di mana seseorang yang spesialis dalam pekerjaan akan semakin efisien dalam melakukan pekerjaannya. Dari spesialisasi pekerjaan ini memiliki dampak negatif, yaitu seseorang yang sudah spesialis akan cepat bosan karena hanya melakukan pekerjaan itu saja. Tetapi meskipun ada dampak negatifnya, tetap ada solusi yang bisa dilakukan, yaitu seorang manajer bisa merotasi pekerjaan karyawannya agar karyawan dapat meningkatkan skillnya dengan berbeda-beda bidang dan agar tidak cepat bosan. Dari spesialisasi pekerjaan ini, contohnya yaitu setiap departemen hanya fokus pada satu tugas atau satu fungsi masing-masing. Yang kedua yaitu rantai komando, di mana artinya adalah garis wewenang tak terputus yang menghubungkan semua orang dalam suatu organisasi dan menentukan siapa yang melapor kepada siapa. Rantai komando ini memiliki 2 prinsip, yaitu kesatuan komando dan prinsip skalar. Kesatuan komando artinya di mana seorang karyawan memiliki satu dan hanya satu supervisor yang menjadi tanggung jawabnya secara langsung. Contohnya yaitu seorang karyawan dari Departemen Keuangan akan melapor kepada manajer Departemen Keuangan saja. Dan prinsip skalar yang artinya adalah mengacu pada garis kewenangan yang didefinisikan dengan jelas yang mencakup semua karyawan dalam organisasi. Prinsip skalar ini memiliki sisi negatif, yaitu komunikasi akan semakin sulit antara atasan dengan bawahannya. Jika berdampak pada komunikasi, maka akan menjadi penghambat dalam pengambilan keputusan dan menyebabkan hilangnya klien. Yang ketiga yaitu otoritas, artinya hak formal dan sah seorang manajer untuk membuat keputusan, mengeluarkan perintah dan mengalokasikan sumber daya untuk mencapai hasil yang diinginkan organisasi. Otoritas ini memiliki 3 prinsip. Yang pertama yaitu otoritas didasarkan pada organisasi posisi. Artinya, siapapun dalam posisi yang sama memiliki otoritas yang sama. Contohnya yaitu, setiap karyawan memiliki hak dan hak yang sama. Tidak ada karyawan yang diistimewakan oleh seorang manajer. Yang kedua yaitu otoritas diterima oleh bawahan, di mana bawahan mematuhi karena mereka percaya bahwa seorang manajer memiliki hak untuk mengeluarkan perintah. Prinsip ketiga yaitu otoritas mengalir ke bawah hierarki vertikal. Artinya posisi di puncak hierarki diberikan otoritas yang lebih formal dan banyak daripada posisi di bawah. Selain memiliki 3 prinsip, otoritas sendiri juga memiliki 3 jenis. Yang pertama yaitu otoritas lini, yang artinya seorang manajer berhak untuk mengarahkan pekerjaan karyawannya dan membuat banyak keputusan tanpa berkonsultasi dengan orang lain. Yang kedua yaitu otoritas staf, di mana otoritas staf ini mendukung kewenangan lini dengan memberi nasihat, melayani, dan membantu, tetapi tidak bisa merubah keputusan seorang manajer. Yang ketiga yaitu wewenang fungsional, yang artinya kewenangan yang diberikan kepada individu atau departemen tertentu yang dilakukan oleh departemen lain, tetapi hanya dalam waktu tertentu. Yang keempat yaitu delegasi, yang artinya transfer otoritas ke bawah dari manajer ke bawahan, di mana manajer tidak hanya memberikan perintah saja tetapi harus memberdayakan bawahan. Jika bawahan diberi tanggung jawab sendiri, biasanya akan
memiliki ide-ide yang inovatif sehingga memberikan keuntungan kepada perusahaan. Tanpa delegasi, manajer akan melakukan semua pekerjaan sendiri dan kurang memanfaatkan pekerjaannya. 4 langkah yang harus diambil oleh seorang manajer. Yang pertama yaitu memberi anggota tim jumlah wewenang yang benar untuk menyelesaikan tugas, di mana harus wewenang yang diberikan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Yang kedua yaitu memberikan perintah harus yang spesifik agar tidak membingungkan bawahannya. Yang ketiga yaitu memastikan bahwa anggota tim menerima tanggung jawab. Dan yang keempat yaitu menciptakan akuntabilitas. Hal yang kelima yaitu rentang manajemen. Rentang manajemen ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, rentang manajemen yang luas. Manajer dan bawahan harus komitmen. Organisasi memiliki SOP yang mapan dan masalah dapat diantisipasi. Yang kedua yaitu rentang manajemen yang sempit. Pekerja berada jauh dari satu sama lain secara fisik. Manajer memiliki banyak pekerjaan sehingga mengawasi pekerja. Diperlukan banyak interaksi antara supervisor dan pekerja dan memiliki masalah yang sering muncul. Dan hal yang terakhir yaitu hal keenam, sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi artinya semua keputusan berpusat pada satu titik, yaitu tingkat paling atas. Kemudian desentralisasi itu kebalikan dari sentralisasi. Faktor yang mempengaruhi desentralisasi dan sentralisasi yang pertama yaitu lingkungan eksternal, sifat dan keputusan itu sendiri, kemampuan manajer tingkat rendah, dan tradisi manajemen keluarga organisasi. Itu tadi penjelasan mengenai pengorganisasian. Materi selanjutnya yaitu pemberian delegasi. Delegasi berasal dari kata Latin yang artinya memberi dari, di mana seorang manajer memberikan pekerjaan kepada bawahannya yang artinya memberikan kewenangan atau wewenang untuk melakukan sesuatu. Delegasi dikatakan efektif bila manajer melakukan pekerjaan yang penting, sedangkan pekerjaan yang kurang penting dilakukan oleh bawahannya. Yang kedua yaitu manajer memberikan sesuatu yang positif, seperti menambah pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dari seorang bawahan. 5 hal yang harus diperhatikan seorang manajer sebelum memberikan delegasi kepada bawahannya. Yang pertama yaitu apakah bawahan sudah memiliki keahlian untuk mengerjakan tugas tersebut. Yang kedua, apakah bawahan akan berkomitmen untuk melakukan tugas dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, harus membuat bawahan semakin baik seperti dalam hal kapabilitas, pengetahuan maupun keterampilan. Yang keempat, manajer harus memastikan bahwa bawahan memiliki perspektif yang sama. Dan yang kelima, memberikan waktu yang seimbang dengan tugas yang diberikan. Jika 5 hal tersebut tidak dilakukan dengan baik atau tidak menemukan orang yang tepat, maka akan menimbulkan beberapa resiko. Contohnya yaitu yang pertama, banyak waktu yang terbuang untuk melakukan pekerjaan. Dan yang kedua, hasil dari pekerjaan tidak berkualitas buruk. Yang ketiga, delegasi itu tidak menambah pengetahuan, keterampilan maupun keahlian dari bawahannya. Dan yang keempat, menimbulkan frustasi bagi kedua pihak. Akan tetapi, kegagalan delegasi bukan karena manajer tidak memahami delegasi yang efektif, tetapi karena seorang manajer tidak percaya kepada bawahannya, sehingga melakukan semua pekerjaan yang kurang penting, dan bawahannya tidak bisa meningkatkan mutu, kualitas, skill karena tidak diberi kepercayaan oleh manajer. 4.
4 hal yang harus difikirkan oleh seorang manajer ketika mendelegasikan kepada bawahan. Yang pertama yaitu memberikan kesempatan untuk bawahan menyampaikan ide-idenya. Jika idenya memang bagus, manajer wajib memberikan pujian ataupun memberikan reward agar bawahan semakin percaya diri dengan pekerjaannya. Yang kedua yaitu memberikan toleransi terhadap kesalahan bawahannya. Karena dengan adanya kesalahan, bawahan semakin berpengalaman dan akan melakukan dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari. Yang ketiga yaitu wajib memberikan kepercayaan. Dan yang keempat yaitu manajer tetap memfollow up bawahannya. Ada 6 pertanyaan agar memberikan delegasi kepada orang yang tepat. Yang pertama yaitu apakah orang tersebut memiliki waktu untuk melakukan tugasnya. Yang kedua yaitu apakah orang tersebut memiliki kemampuan untuk melakukan tugas tersebut. Yang ketiga yaitu apakah dia sudah terlatih atau mahir dalam melakukan tugas tersebut. Yang keempat yaitu jika dia tidak mahir atau belum mahir dalam melakukan pekerjaannya, apakah dia dapat diajari untuk melakukan tugas tersebut dalam waktu tertentu. Yang kelima yaitu apakah orang tersebut bisa diandalkan. Dan yang keenam yaitu apakah orang tersebut bisa bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Setelah mendapatkan atau memilih orang yang tepat, maka manajer harus memberikan beberapa hal kepada bawahannya. Yang pertama yaitu memberikan penjelasan apa yang ingin manajer capai. Yang kedua yaitu memberikan waktu kepada bawahannya untuk menyampaikan ide-ide agar manajer pun bisa mengetahui apakah bawahannya ini memang benar-benar memahami apa yang manajer tugaskan atau paham dengan tugasnya. Yang ketiga yaitu memberikan otonomi, kebebasan seperti sumber daya, dan memberikan otonomi seperti bebas berkreasi asal tidak merugikan perusahaannya. Dan yang keempat yaitu memberikan motivasi agar meningkatkan kepercayaan diri dari seorang bawahan. Adapun 6 aturan dari pendelegasian. Yang pertama yaitu spesifik, yang artinya khusus dan jelas dilakukan oleh siapa, dengan cara bagaimana, dan apa hasil yang diharapkan. Yang kedua yaitu measurable, yang artinya semua hal itu bisa diukur sehingga bisa mengetahui mana yang berhasil dan mana yang tidak. Yang ketiga yaitu agreed, yang artinya disepakati oleh kedua belah pihak. Yang keempat artinya realistik, memungkinkan untuk dilakukan. Yang kelima yaitu time bound, yang artinya ada jangka waktu atau deadline-nya. Yang keenam etikal, yang artinya menyepakati nilai dan norma yang akan dijadikan dasar menjalankan tugas tersebut. Yang ketujuh yaitu recorded, yang artinya harus mencatat dan dilakukan secara legal dan formal. Adapun langkah-langkah untuk pendelegasian yang akan berhasil. Yang pertama yaitu seorang manajer harus memutuskan apakah tugas tersebut memang layak didelegasikan. Yang kedua yaitu memilih individu atau tim yang tepat untuk diberikan tugas tersebut. Yang ketiga yaitu mengukur kemampuan serta kebutuhan pelatihan yang mungkin dibutuhkan oleh orang-orang yang diberi delegasi. Yang keempat yaitu seorang manajer menjelaskan kepada orang-orang pilihannya mengapa dia diberi wewenang, mengapa mereka layak untuk melakukan pekerjaan itu. Yang kelima yaitu manajer harus bisa menjelaskan beberapa hal yang disepakati oleh kedua belah pihak. Misalnya tujuan, bagaimana mendapatkan feedback, dan lain-lain. Yang keenam yaitu seorang manajer harus mempertimbangkan hal-hal yang dibutuhkan dalam melakukan sebuah tugas yang diberikan kepada bawahannya. Kemudian seorang manajer harus memberikan deadline tertentu. Selanjutnya manajer mensupport dan berkomunikasi kepada bawahannya. Dan yang terakhir adalah
adanya feedback pada hasil tugas yang dilakukan oleh bawahan. Ada beberapa yang tidak boleh didelegasikan karena menyangkut nasib seseorang. Yang pertama yaitu hiring atau memperkerjakan karyawan baru. Yang kedua yaitu firing atau memecat. Yang ketiga yaitu pay issue yang artinya sangat sensitif. Dan yang terakhir ada policy yang artinya kebijakan yang signifikan dalam keberlangsungan hidup perusahaan. Itu tadi materi mengenai pemberian delegasi. Materi selanjutnya yaitu koordinasi. Ada beberapa tokoh yang mengemukakan definisi dari koordinasi itu sendiri. Di sini saya memilih definisi dari Charles Ward yang mengatakan bahwa koordinasi adalah integrasi beberapa bagian ke dalam lubang yang teratur untuk mencapai tujuan pemahaman. Dan bisa ditarik kesimpulan definisi dari koordinasi yaitu penyatuan, keterpaduan, sinkronisasi upaya anggota kelompok sehingga memberikan kesatuan tindakan dalam mengejar tujuan bersama. Koordinasi fungsi dapat mengarah pada hubungan yang harmonis antara pekerja dan manajemen. Kemudian pendekatan dasar untuk koordinasi. Ada beberapa, yang pertama yaitu koordinasi korektif adalah kegiatan koordinasi yang memperbaiki kesalahan saat ini atau memperbaiki disfungsi dalam organisasi. Yang kedua yaitu koordinasi preventif adalah kegiatan koordinasi yang bertujuan untuk mencegah terjadinya masalah. Koordinasi yang diantisipasi atau paling tidak meminimalkan dampak dari permasalahan tersebut. Yang ketiga yaitu koordinasi pengaturan, terdiri dari kegiatan-kegiatan koordinatif yang ditujukan untuk memelihara pengaturan struktural dan fungsional yang ada dalam organisasi. Kemudian koordinasi promotor memiliki kegiatan koordinasi yang bertujuan untuk mencoba meningkatkan artikulasi bagian-bagian organisasi atau untuk meningkatkan organisasi yang ada tanpa memperhatikan masalah tertentu. Selanjutnya komponen koordinasi yaitu komunikasi manajemen antar departemen secara vertikal dan horizontal, dua cara komunikasi, bersih, ringkas, dan tepat waktu. Perencanaan dan koordinasi. Koordinasi harus dimasukkan dalam fungsi perencanaan dan tahap perencanaan. Perencanaan atau holistik membuat koordinasi lebih mudah. Hal-hal penting dalam koordinasi yaitu disiplin, moral, dan perhatian yang konsisten. Itu tadi materi yang berkaitan dengan koordinasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizna Ramadan. Saya adalah mahasiswa Universitas Brawijaya jurusan Peternakan. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan 3 dari 13 hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang manajer. Yaitu yang pertama pembuatan keputusan, yang kedua penyusunan personalia atau biasa disebut dengan staffing, lalu yang terakhir adalah motivasi. Kita akan bahas satu persatu dari ketiga hal yang akan dibahas ini. Sebagai seorang manajer, tentu ada beberapa hal yang harus dilakukan. Salah satunya adalah pengambilan keputusan. Seorang manajer yang baik harus bisa mengambil keputusan yang baik dan tepat. Lalu apa sih pengambilan keputusan itu? Pengambilan keputusan itu adalah merupakan bagian dari sebuah perencanaan, di mana definisi dari pengambilan keputusan adalah pemilihan tindakan atau alternatif yang paling tepat dari berbagai alternatif dan pilih atau alternatif tindakan yang tersedia. Lalu bagaimana sih cara seorang manajer dalam mengambil sebuah keputusan? Ada beberapa tahap untuk
seorang manajer bisa mengambil sebuah keputusan. Yang pertama adalah seorang manajer harus mengetahui permasalahan yang sedang terjadi dalam perusahaannya. Seorang manajer harus mengidentifikasi dan menganalisa lebih dalam permasalahan-permasalahan yang ada dalam perusahaan. Setelah seorang manajer sudah menganalisa dan mengidentifikasi, selanjutnya adalah seorang manajer harus mencari informasi yang dalam tanda kutip meriset masalah-masalah tadi hingga ke akar-akarnya, sehingga manajer bisa memahami lebih dalam mengenai sebuah masalah tersebut. Lalu langkah yang ketiga, setelah kita mendalami masalah-masalah menggunakan data-data yang sudah kita pelajari, langkah selanjutnya adalah kita mengembangkan alternatif. Kita harus memiliki beberapa opsi pilihan alternatif yang harus kita kembangkan. Entah itu alternatif A, B, C, dan yang lain-lain, kita harus memiliki beberapa alternatif. Lalu langkah selanjutnya adalah kita membandingkan dan mengevaluasi dari berbagai alternatif yang sudah ada tadi. Kita harus mengevaluasi, kita harus mengidentifikasi, kita melihat apa dampak positif dari alternatif A, apa dampak positif dari alternatif B, dan juga kita harus mempertimbangkan resiko dari berbagai alternatif yang ada. Setelah kita membandingkan dan menilai dari setiap alternatif yang ada, selanjutnya adalah memilih alternatif yang terbaik, di mana alternatif dengan kemungkinan positif yang lebih besar dan resiko yang lebih kecil. Setelah kita mengambil alternatif yang paling baik, langkah selanjutnya adalah kita sebagai seorang manajer harus bisa mengimplementasikan dan merealisasikan keputusan kita ke lapangan. Namun tidak berhenti sampai situ saja. Seorang manajer juga harus mengevaluasi setiap keputusan-keputusan yang telah diambil. Apakah berjalan baik atau bahkan tidak berjalan, atau bisa kita sebut dengan gagal. Saya rasa itu pengambilan keputusan untuk seorang manajer. Seorang manajer harus bisa melakukan pembentukan personalia atau biasa disebut dengan staffing. Lalu apa sih staffing itu? Staffing adalah tugas dari seorang manajer yang meliputi tentang mempekerjakan seorang karyawan, menempatkan karyawan tersebut sesuai dengan opsi atau pekerjaannya sesuai skill dan keterampilan, lalu melatih seorang karyawan untuk menumbuhkan skill dan keterampilannya, dan juga memberdayakan karyawan. Itu adalah pengertian dari staffing yang harus dilakukan oleh seorang manajer. Lalu apa sih tahapan-tahapan yang harus dipenuhi dalam staffing ini? Ada 7 tahapan yang harus dilakukan seorang manajer dalam staffing. Yang pertama adalah mengetahui sumber daya manusia atau merencanakan sumber daya manusia yang seperti apa yang ingin dimiliki oleh sebuah perusahaan, terkait entah itu skill dan keterampilan yang berbeda-beda. Lalu tahap yang kedua adalah meng-hire. Setelah kita mengetahui sumber daya manusia seperti apa, seorang manajer harus meng-hire karyawan. Dan meng-hire karyawan ini bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen ini bisa dilakukan dengan cara memberikan iklan-iklan entah itu di media cetak atau media digital, atau juga bisa kita merekrut dari instansi-instansi pelayan penyedia
karyawan atau tenaga kerja. Setelah menahapi rekrutmen, maka dilakukan seleksi untuk memilih dari orang-orang yang dibutuhkan dan yang terbaik dari orang-orang yang mengikuti rekrutmen. Lalu tahap yang ketiga adalah orientasi kerja. Seorang manajer harus melakukan orientasi kerja kepada karyawan-karyawan yang telah diterima atau yang bekerja pada perusahaannya. Mereka harus mengetahui porsi pekerjaan apa yang mereka dapatkan, dan juga seorang manajer harus mengenalkan perusahaan yang ditempatinya kepada karyawan-karyawan, entah itu tentang kebijakan-kebijakan yang berlaku dalam perusahaan, dan juga bisa jadi memperkenalkan sejarah dari perusahaan yang ditempatinya. Lalu tahap yang keempat yaitu adalah melakukan training dan development. Seorang manajer harus melakukan training kepada karyawan guna untuk meningkatkan skill dan keterampilan, dan melakukan development untuk meningkatkan attitude dari karyawan tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah mengukur performa dari setiap karyawan. Sangat diperlukan untuk seorang manajer untuk mengetahui performa dari setiap karyawannya, guna untuk bisa melakukan treatment apa yang harus dilakukan kepada karyawan tersebut. Sebagai contoh, jika ada karyawan yang output kepada perusahaannya tinggi dan attitude-nya bagus, maka yang harus dilakukan oleh manajer ini adalah mempertahankan performa dari karyawan tersebut. Namun jika ada karyawan yang outputnya bagus namun attitude-nya buruk, maka yang harus dilakukan oleh manajer ini yaitu untuk melakukan development terhadap karyawan tersebut. Pun sebaliknya, jika ada karyawan yang outputnya jelek namun attitude-nya bagus, maka seorang manajer harus memberikan training terhadap karyawan tersebut. Hal ini maka dari hal ini manajer harus bisa untuk mengukur dan menilai dari performa pekerjaan karyawan-karyawan di perusahaan. Lalu yang selanjutnya adalah rewarding, di mana rewarding ini adalah tugas dari manajer untuk memberikan reward kepada karyawan-karyawan sesuai dengan opsi pekerjaan mereka, sesuai dengan porsi dari pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan. Dan yang terakhir adalah career planning, di mana career planning ini adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang manajer terhadap karyawannya, di mana jika karyawan tersebut melakukan hal yang terpuji dan sangat bagus kinerjanya dalam perusahaan, maka seorang manajer harus memberikan reward terhadap karyawan tersebut. Sebaliknya, jika ada karyawan yang tidak sesuai dan melanggar aturan-aturan yang ada di perusahaan, maka manajer harus juga melakukan atau memberikan punishment terhadap karyawan tersebut. Itu tadi tahapan-tahapan daripada staffing atau pembentukan personalia yang harus dilakukan oleh seorang manajer. Motivasi, salah satu hal yang harus dikuasai oleh seorang manajer yaitu adalah motivasi. Apa sih motivasi itu? Secara definisi yang sederhana, motivasi adalah alasan untuk seorang individu untuk melakukan sesuatu. Kita mungkin tahu bahwa kebanyakan orang yang memiliki kinerja yang sangat baik dan memiliki hasil yang sangat memuaskan dari hasil kinerjanya itu, bahwa sebagian orang ini memiliki motivasi yang sangat tinggi. Oleh karena itu, bahwa erat hubungannya motivasi dengan tujuan hidup, di mana
Jika seorang memiliki tujuan, biasanya orang tersebut memiliki motivasi untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu motivasi itu ada dua jenis, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Kita akan bahas satu persatu. Di mana motivasi intrinsik itu motivasi yang tumbuh atau berasal dari diri seorang individu itu. Contohnya adalah seorang karyawan akan termotivasi jika pekerjaannya dirasa adalah sesuatu yang penting, sehingga dia sangat termotivasi untuk menumbuhkan skill dan kemampuannya dalam bekerja. Hal ini juga seorang manajer harus perlu tahu bagaimana seorang karyawan ini bisa menumbuhkan kecintaannya dalam pekerjaannya sehingga bisa meningkatkan skill dan kemampuan seorang karyawan tersebut untuk memunculkan motivasi dalam dirinya. Lalu yang kedua adalah motivasi ekstrinsik, di mana motivasi ini berasal dari luar diri seseorang. Seorang manajer juga harus mengetahui motivasi ekstrinsik ini, di mana motivasi ekstrinsik ini dibagi menjadi dua, yaitu reward dan punishment. Motivasi reward ini biasanya dilakukan oleh seorang manajer dengan cara memberikan promosi jabatan kepada karyawan atau kenaikan gaji. Dengan hal ini, karyawan akan lebih termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya karena mereka akan diberikan reward dengan kenaikan gaji dan promosi jabatan. Lalu yang kedua adalah punishment, di mana memunculkan motivasi dengan ancaman atau bayang-bayang ancaman punishment, di mana karyawan akan lebih termotivasi dalam meningkatkan kinerjanya karena akan selalu dibayang-bayangi oleh ketakutan punishment yang diberikan oleh manajer. Dan manajer juga harus pandai-pandai melihat untuk menentukan motivasi mana yang cocok untuk diberikan pada karyawan. Itu tadi merupakan motivasi di mana seorang manajer harus bisa melakukan motivasi dalam sebuah perusahaan. Organizational communication atau komunikasi dalam organisasi. Komunikasi organisasi dapat didefinisikan sebagai pertukaran informasi di antara orang-orang di dalam organisasi, di mana prosesnya secara umum meliputi tahapan-tahapan yaitu attention, comprehension, acceptance as true, dan retention. Ada 3 bentuk komunikasi formal, yaitu berdasarkan 1. Arah yang dituju, vertikal atau horizontal. Yang kedua adalah sifat. Tipe jaringan komunikasi disesuaikan dengan tugas, misalnya pelaporan, perintah, pengarahan, atau perlindungan dengan penasihatan. Yang ketiga adalah keformalan, sisi formal, sejauh mana hal komunikasi dibatasi oleh kewenangan. Bentuk jaringan komunikasi secara vertikal terdiri atas vertikal dari atas dan dari bawah. Komunikasi dari atas ke bawah adalah informasi mengalir dari jabatan berotoritas lebih tinggi kepada mereka yang berotoritas lebih rendah. Contohnya adalah pimpinan memberikan informasi mengenai bagaimana melakukan suatu pekerjaan. Komunikasi dari bawah ke atas adalah informasi mengalir dari mereka yang berotoritas rendah ke jabatan yang berotoritas tinggi. Contohnya adalah karyawan yang mengajukan komplain tentang pekerjaannya. Komunikasi secara horizontal. Komunikasi ini berlangsung di antara anggota-anggota organisasi yang menduduki posisi-posisi yang sama di tingkat otoritasnya. Biasanya berhubungan dengan tugas-tugas atau tujuan kemanusiaan. Komunikasi informal. Bila anggota organisasi berkomunikasi dengan yang lainnya tanpa memperhatikan posisi mereka dalam organisasi, pengarahan arus informasi bersifat pribadi. Contohnya adalah karyawan yang memiliki kolega yang akrab. Leadership and management atau kepemimpinan dan manajemen. Banyak orang mengira bahwa kedua kata ini identik dalam arti dan aplikasinya. Padahal tidak seperti itu. Mengapa? Karena menurut definisi dan di dalam prakteknya, kepemimpinan dan manajemen memiliki fungsi yang berbeda.
Pengertian leading adalah menetapkan atau menentukan arah dan mempengaruhi orang lain untuk mengikutinya dalam mencapai tujuan. Karakteristik yang harus dimiliki dalam melakukan leading yaitu 1. Memiliki sifat ambisius dan inisiatif. 2. Memiliki motivasi. 3. Kejujuran. 4. Memiliki rasa percaya diri yang tinggi. 5. Kemampuan kognitif yaitu cerdas, tanggap, dan konseptual. 6. Ahli dalam bidang bisnisnya. Ada beberapa gaya kepemimpinan yang dapat digunakan seorang pemimpin, yaitu 1. Autokratik, di mana pemimpin yang membuat semua keputusan dan mendominasi anggotanya. Kedua, partisipatif. Gaya kepemimpinan ini membuat anggota timnya ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, yang diawasi oleh pemimpin tentunya. Yang ketiga adalah free rein. Gaya kepemimpinan ini membuat anggotanya melakukan pekerjaan dan menyelesaikan permasalahannya secara mandiri, tetapi juga dapat meminta saran dan asistensi pada pimpinan. Selanjutnya adalah Black Mountain Managerial Grid. Manajemen ini membuat pemimpin menentukan perhatian mana yang harus diprioritaskan kepada kebutuhan anggota timnya atau kualitas produksinya. High People, Low Production mengutamakan kebutuhan anggotanya. High Production, Low People mengutamakan produksinya. Low Production, Low People tidak mengutamakan keduanya. Medium Production, Medium People menganggap penting keduanya dengan seimbang. High Production, High People mengutamakan produksi dan kebutuhan anggotanya. Untuk cara pengaplikasiannya, manajemen ini adalah dengan 1. Mengidentifikasi gaya kepemimpinan. Yang kedua, mengidentifikasi bagaimana cara meningkatkan kemampuan pemimpin. Yang ketiga, menentukannya dengan melihat kritik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Fajrul Nur Fauzi dengan nomor induk mahasiswa 20505010110056. Di sini saya akan menjelaskan manajemen konflik dan controlling management. Pertama, saya akan menjelaskan tentang manajemen konflik. Definisi manajemen konflik adalah serangkaian reaksi kemudian aksi dari berbagai pelaku, baik itu dari pihak luar ataupun dalam sebuah konflik. Jadi, manajemen konflik sendiri bisa jadi sebuah proses untuk memperlihatkan komunikasi, baik dari perilaku sampai komunikasi, yang nantinya beberapa pihak seperti dari luar akan memberikan informasi akurat hingga terciptanya sebuah komunikasi yang lebih efektif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara mengatasi konflik internal. Pertama adalah metode rujuk. Metode rujuk dilakukan oleh pihak bersengketa, kemudian bisa jadi sebuah pendekatan dan hasrat untuk kembali bekerja sama hingga menjalankan sebuah hubungan baik demi kepentingan bersama. Yang kedua adalah metode persuasi. Metode persuasi juga bisa dilakukan untuk memberi perubahan posisi dari pihak lainnya. Tujuan dari persuasi ini sangat baik, yakni mengurangi kerugian yang bisa muncul dengan adanya berbagai bukti faktual hingga bisa memperlihatkan bahwa dari pendapatan beberapa orang akan memberikan keuntungan serta konsistensi dalam penerapan norma hingga standar keadilan yang masih berlaku. Yang ketiga adalah metode pemecahan masalah terpadu. Usaha untuk menyelesaikan masalah dengan menggabungkan berbagai kebutuhan kedua belah pihak. Misalnya, bertukar informasi, fakta, perasaan. Kemudian masih memperlihatkan berbagai macam solusi untuk menimbulkan rasa saling percaya, kemudian dapat menghadirkan berbagai alternatif pemecahan masalah dengan keuntungan berimbang di kedua belah pihak. Yang ketiga adalah mengatasi konflik. Ada 3 cara mengatasi konflik. Yang pertama adalah mencegah konflik destruktif. Berbagai pencegahan bisa dilakukan sebelum terjadi konflik destruktif dengan sifat merusak berbagai macam fasilitas ataupun terjadinya konflik berkepanjangan. Yang kedua adalah menghadirkan komunikasi efektif. Komunikasi efektif menjadi salah satu tujuan utama kenapa dilakukan upaya mediasi hingga berbagai macam metode dalam menyelesaikan konflik.
Yang ketiga adalah memberikan penerapan aturan baku. Menerapkan aturan baku terhadap karyawan di sebuah perusahaan baik dari sisi internal ataupun eksternalnya. Yang keempat adalah menciptakan iklim kerja harmonis. Tujuannya harus bisa jelas hingga bisa memberikan banyak keuntungan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pengendalian sebagai fungsi manajemen. Yang pertama adalah mengontrol. Mengontrol merupakan proses pemantauan kinerja dan pengambilan tindakan untuk memastikan hasil yang diinginkan. Ia memastikan bahwa hal yang terjadi dengan cara yang benar dan di waktu yang tepat. Hal ini membantu menjaga kepatuhan dengan organisasi penting dan aturan kebijakan. Yang kedua adalah kompensasi dan manfaat. Pikat orang-orang berbakat dan pertahankan mereka. Memotivasi orang untuk mengarahkan upaya maksimal dalam pekerjaan mereka. Mengakui nilai kontribusi kinerja mereka. Yang ketiga adalah disiplin karyawan. Disiplin karyawan diartikan sebagai mempengaruhi perilaku melalui teguran atau peringatan. Disiplin progresif mengikat teguran dengan tingkat keparahan dan frekuensi pelanggaran karyawan. Disiplin positif mencoba melibatkan orang secara lebih positif dan langsung dalam mengambil keputusan untuk memperbaiki perilaku mereka. Yang keempat adalah informasi dan keuangan. Penetapan biaya berbasis aktivitas biaya sebenarnya dari semua produk dan jasa. Nilai tambah ekonomis, periksa nilai tambah oleh semua kegiatan. Memahami implikasi dari ukuran keuangan utama. Selanjutnya adalah tugas pengendalian. Yang pertama adalah produk. Pengendalian produksi adalah suatu prosedur ilmiah untuk mengatur suatu aliran material yang teratur dan mengordinasikan berbagai produksi operasi untuk mencapai tujuan memproduksi barang yang diinginkan. Yang kedua adalah sumber daya manusia. Kontrol sumber daya manusia adalah kontrol untuk berfokus pada karyawan, perilaku, kinerja karyawan, dan mengembangkan menjunjung tinggi kebijakan prosedur. Mereka adalah bagian dari sumber daya manusia manajemen yang berfungsi untuk merencanakan, merekrut, dan melatih karyawan untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan menanggapi perubahan lingkungan eksternal. Ada beberapa kontrol sumber daya manusia yang digunakan pada manusia manajemen sumber daya untuk memenuhi tujuan organisasi. Antara lain adalah penilaian kinerja, kebijakan disiplin, pengamatan karyawan, serta pelatihan karyawan.